oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Kami persilakan. Baik, terima kasih MC. MC nama siapa? Izin Grace, Bapak. Tentang untuk MC. Baik, yang saya hormati pimpinan BPSDM D Provinsi NTT Pak Raffi dan seluruh jajaran, dan juga ada yang dari berbagai instansi yang hadir pada hari ini, dari berbagai OPD, pimpinan OPD se-Provinsi NTT yang hadir. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT tadi sudah, sekarang yang dari kabupaten kota yang hadir hari ini, dari Kabupaten Belu ya, dari Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Rotendao, Alor, Saburai Jua, Timur Tengah Selatan, Malaka, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, yang hadir secara langsung maupun juga secara online. Yang saya hormati tim penjamin mutu pelatihan, terutama buat tim penjamin mutu. Bapak Ibu pengajaran penceramah, panitia penyelenggara, dan yang saya kasih, yang saya banggakan adik-adik saya, para peserta lansar CPNS yang ada di ruangan ini maupun yang hadir juga secara virtual di mana-mana. Saya tepuk tangan buat kalian semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenannya pada hari ini kita dapat berkumpul secara baik, sehat walafiat dalam mulai agenda penting bagi masa depan birokrasi di NTT dan Kabupaten Kota NTT, yaitu pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 10 tahap di distance learning dan gelombang 5 tahap klasikal lingkup pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kabupaten NTT tahun anggaran 2026, di mana hari ini seluruh adik-adik saya ini, para peserta lansar ini, menjadi tonggak awal bagi saudara-saudari sekalian untuk bertransformasi dari seorang calon menjadi aparatur sipil negara yang sejati. Tepuk tangan dulu buat semua. Bapak Ibu pimpinan OPD Provinsi Kabupaten Kota yang hadir dan peserta yang saya banggakan. Pelatihan dasar lansar calon pegawai negeri sipil adalah awal dari perjalanan pengabdian seorang aparatur negara. Lansar menjadi gerbang pembentukan jati diri ASN yang profesional, beretika dan mampu menjawab tantangan zaman dengan sikap yang adaptif dan inovatif. Apalagi yang ini masuk sekarang ini kan pasti banyak generasi-generasi yang milenial, silenial, benar ya? Kalau zaman senior kan sudah zaman kolonial semua. Kalau saya itu katanya zaman silenial, transisi antara kolonial ke milenial itu namanya silenial. Nah, jadi yang sekarang ternyata jadi lansar-lansar ini adalah kaum milenial semuanya. Tepuk tangan dulu buat anak-anak milenial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara telah meletakkan fondasi dasar bagi kita semua yang ada di tempat ini. ASN bukan sekedar pekerjaan, melainkan profesi yang menuntut profesionalisme, kompetensi dan integritas yang tinggi. Sebagai gubernur, saya menekankan bahwa saudara-saudari adalah penggerak utama roda pemerintahan di NTT. Sehingga saudara-saudari saya berharap mempunyai dan melaksanakan 3 fungsi utama ASN dengan sempurna, yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik yang patuh pada regulasi. Jadi bergerak itu yang menjadi panduan adalah regulasi, bukan orang per orang, bukan yang lain. Kemudian juga semua ASN menjadi pelayan publik yang mengedepankan kepuasan masyarakat. Hari ini saya pidato 2 kali, tadi di apel pagi dan tadi di rapat pimpinan.
saya pamit dulu sebelum ke sini. Saya minta agar kepuasan dari masyarakat NTT itu harus diuji di setiap OPD dengan internal kita lakukan demikian. Perbanyak yang namanya kotak-kotak saran ataupun kasih tulisan di mana setiap orang habis berurusan sama kita, coba kasih dia untuk dia tulis bagaimana pendapat dia. Biar kita tahu mengoreksi diri kita juga untuk pelayanan kemasyarakatan publik. Dan yang berikut adalah perekat dan pemersatu bangsa dalam bingkai NTT. Provinsi NTT membutuhkan ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi memiliki juga karakter yang kuat dan etos kerja yang berorientasi pada hasil. Kita tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara lama. Era digital menuntut kita untuk adaptif, inovatif, dan responsif dalam setiap dinamika pembangunan di daerah ini. Tadi juga perlu saya ingatkan lagi di apel pagi dan rapat pimpinan semua pimpinan provinsi NTT yang hadir tadi. Dua hal ini penting. Selalu secara periodik mengecek sejauh mana pelayanan publik kita itu sudah menjawab kebutuhan orang yang kita layani. Bagi sektor pendidikan itu, coba cek para guru sudah puas dengan pelayanan dinas pendidikan. Bagi guru-guru kepala sekolah, cek apakah siswa-siswi sudah memahami dengan benarkah tidak semua pelajaran yang diberikan, atau orang tua dari para murid sudah cukup puaskah dengan apa yang menjadi kerja kita di sekolah. Bagi yang di sektor kesehatan misalnya, cek terus-menerus secara rutin apakah kita punya pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit sudah menjawab pasien punya kebutuhan. Minimal hadirkan yang pertama itu senyum, sikap yang ramah untuk bertemu dan bertegur sapa dengan siapa saja. Dan sekali lagi, 3 hal ini saya berharap di ASN Provinsi NTT dan Kabupaten Kota saya NTT itu bisa dilaksanakan dengan baik, menjadi pelaksana kebijakan publik yang patuh pada regulasi, mengedepankan kepuasan masyarakat, dan perangkat NKRI. Jangan lagi ada anak-anak ASN kemudian provokasi sana sini yang tidak perlu. Kalau kita harus kita kasih peringatan sampai bisa pencopotan kalau memang tidak menjaga NKRI. Provinsi NTT tadi saya sampaikan membutuhkan ASN yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter yang kuat dan juga adaptif dengan perkembangan yang ada. Inilah menjadi landasan setiap ASN untuk hadir di tengah masyarakat, memahami setiap kebutuhan yang ada, serta menjadikan pelayanan serta panggilan pengabdian dilakukan dengan hati. ASN tidak hanya dituntut untuk menjadi aktif semata, tetapi juga harus mampu membangun kepekaan sosial, mendengar aspirasi masyarakat, dan menghadirkan solusi yang nyata dalam persoalan yang dihadapi. Dengan semangat melayani, ASN diharapkan mampu menjadi representasi negara yang dekat dengan rakyat, bekerja dengan empati, ketulusan dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi tidak lagi pekerjaan kita sebagai ASN dilakukan sebagai kayak orang bilang bisnis as usual. Bekerja yang penting datang, absen, kerja pagi sampai sore, udah lagi. Itu model lama yang sudah ditinggalkan. Dan bagi ASN yang kerja model begini, saya pastikan dia tidak akan naik pangkat. Karena sekarang ini kompetisi makin tinggi. Makin kesana nanti ini, ASN itu akan bekerja kurang lebih seperti swasta, berbasis kinerja, berbasis disiplin, profesional dan sebagainya. Jadi latihlah diri Anda masing-masing ini untuk bekerja dengan pola yang baik. Melalui skema distance learning ini, saudara-saudari dituntut untuk disiplin mandiri dan juga main teknologi. Sementara pada tahap klasikal, saudara-saudari akan diasuh secara langsung dalam pembentukan karakter, sikap dan perilaku, sehingga kemudian saya berharap agar kita terus-menerus memperbaiki dari waktu ke waktu. Melalui momentum yang baik ini saya ingin berpesan pertama buat bagi semua peserta latsar hari ini. Jadilah agen perubahan. Jangan hanya menjadi pengikut arus, bawalah warna-warna inovasi di instansi tempat saudara bertugas. Dan jangan takut untuk memberikan ide atau membuat hal yang baru. Karena hanya orang-orang yang membawa ide dan hal yang baru yang tidak menjadi pengekor atau pengikut arus, yang nantinya warnanya dia itu akan kelihatan, yang nantinya membuat pemimpinnya itu akan mencoba mempromosikan dia lebih cepat dibanding yang lain. Kemudian juga internalisasi nilai berakhlak. Jadikan nilai dasar ASN sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang berikut, tingkatkan kompetensi. Manfaatkan jalur corporate university untuk terus belajar,
Karena pengembangan diri ada kewajiban bukan sekedar hak. Jadi apabila ada ruang-ruang situasi atau program-program pengembangan diri, ambil. Jangan pernah puas dengan kemampuan kita saat ini. Karena dari setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, selalu ada perubahan yang terjadi, dan setiap pilihan yang kita masuki hari ini sebagai ASN di mana saja itu menuntut kemampuan kita untuk lebih dan lebih dari waktu ke waktu. Willingness to change itu, keinginan untuk berbuat lebihnya itu, untuk mempunyai potensi lebih itu harus selalu dimiliki oleh kita. Willingness to change itu berubah terus dari waktu ke waktu untuk memperbaiki diri. Ketika ASN bekerja dengan hati, setiap tugas bukan hanya kewajiban, tapi adalah ruang pengambil untuk melahirkan perubahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga mendorong pembangunan untuk mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Panggilan dan sejati adalah ketika seseorang mampu mengabdikan dirinya, bukan untuk kepentingan pribadi atau panggilan tugas untuk sekedar perintah dari atasan saja. Tapi apabila adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, peserta sekalian ini di tempat tugas masing-masing mampu melahirkan cahaya bagi masyarakat di tengah kegelapan malam, menghadirkan pelayanan yang tulus di tengah semuanya sekarang berhitung angka apa yang diperoleh dari setiap pelayanan kita. Dan yang pasti adalah setiap peserta latsar ini saya berharap meninggalkan jejak kebaikan, apapun bentuknya, sekecil apapun itu di tempat tugas masing-masing. Jangan biarkan kehadiran kita itu berlalu begitu saja. Kalau orang membicarakan ini si Lukman ini, antara dia ada dan tiada tidak berarti apa-apa. Jangan begitu. Biarkan orang itu akan menilai ketika sehari saja kita tidak ada, 1 jam saja kita tidak ada. Orang bilang, aduh, kalau dia tidak ada tuh tidak rame. Orang bilang nggak ada lu nggak rame, nggak ada lu nggak asik. Nah kayak gitu gitulah. Bisa ya. Jadi hadirkan dan selalu merasa bahwa diri kita itu berarti dan membuat diri berarti dengan cara meningkatkan kapasitas diri. Ini juga buat adik-adik yang ada di Zoom, di tempat Zoom masing-masing CNTT ini juga saya berharap teruslah membenahi diri dengan baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, kepada jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan teruslah membenahi diri untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari waktu ke waktu. Juga para penceramah, instruktur, pengajar, media suara, saya titipkan adik-adik saya ini, peserta latsar ini kepada Bapak Ibu sekalian. Di pundak generasi saat ini yang hari ini hadir, masa depan NTT, masa depan kota kabupaten NTT kita bisa letakkan. Mereka adalah mata air penggerak perubahan yang diharapkan mampu menghadirkan semangat kemajuan hingga ke pelosok daerah, menyentuh kehidupan masyarakat dengan kerja nyata dan pengabdian yang tulus, serta hadir sebagai penopang harapan bagi masa depan NTT kabupaten kota masing-masing dengan baik. Sekali lagi, buat adik-adik yang sebagai peserta yang hari ini yang semua yang pakai baju-baju daerah ini peserta semua ya? Ini luar biasa. Saya juga kalau ada kata tadi tidak pakai baju korpi, mau pakai baju ada juga menemani kalian semua ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi peserta latsar yang rata-rata di usia muda semua nih. Ini rata-rata umur 20-an semua nih rata-rata. Benar ya? 30-an ada? 20-an? Coba-coba suara keras jadi saya tahu mana-mana paling banyak. 20-an? Nah, sudah 20-an sudah ada stop ya. 30-an? Agak lebih kecil. 40-an? Oh, serah. Tepuk tangan dulu buat generasi 20-an dan 30-an yang menjadi peserta hari ini. Dan saya berharap agar anak rata-rata pasti belum menikah kan rata-rata ya. Atau sudah menikah semuanya? Coba saya cek soal lagi. Yang belum menikah teriak dulu. Mana belum menikah? Coba katakan yang belum menikah. Oke, silakan turun. Yang sudah menikah sedikit sekali.
Jadi berbahagialah yang belum menikah, ada bersama-sama yang sudah menikah, dan lebih berbahagia lagi yang sudah menikah, ada bersama-sama yang belum menikah. Kenapa ini penting? Karena di sela-sela nanti acara nanti ini adalah pada saat makan siang atau acara-acara santai, yang belum menikah belajar bagaimana sudah menikah. Karena menikah itu juga pekerjaan yang tidak gampang itu. Itu satu status sudah tidak gampang. Ini coba tanya sudah menikah sebenarnya. Bertahan itu tidak gampang loh. Jadi kalau mau menikah itu pokoknya siap berdiri baik-baik lah yang menghormati. Dan juga saya senang tadi saya mendapat dari Pak Flavi, Pak PLT Kepala BPSDMD Provinsi NTT, bahwa ternyata adik-adik sekalian di badan ini biasanya pergi juga untuk membeli produk UMKM di NTT Mart. Benar ya? Apakah ada ketemu barang yang cocok di situ? Ada? Kurang keras nih. Ada? Maksudnya begini, teman-teman sekalian. Kita itu ternyata seperti NTT Mart ini bagian kita untuk bagaimana memuliakan para ibu-ibu, bapak-bapak di kampung-kampung yang membuat UMKM. Kami sendiri di Provinsi NTT sekarang punya program 100 juta per desa dibuat oleh OPD, masing-masing dibagi 3-3. Itu kita mau membuat di setiap desa kelurahan itu ada produk yang bisa menjadi produk unggulan. Nah, saya berharap nanti melalui juga kehadiran adik-adik Lansar ini juga bukan hanya membeli, tapi juga nanti saya berharap agar nanti masing-masing coba buat narasi. Kekuatan produk-produk dari NTT di NTT Mart itu nanti kita akan membuat dalam bentuk narasi. VCO mungkin bisa sama di setiap daerah, kan narasi berbeda. Kemudian juga kita bisa bikin kritik bisa sama hasilnya, tapi kan narasi setiap kritik pisang itu kan berbeda. Nanti ini yang mencoba kita buat, nanti ada adik peserta Lansar kalau boleh nanti bisa juga coba mungkin membuat demikian, coba buat narasi dari setiap produk-produk yang dibeli, sehingga nanti ke depan produk-produk yang kita hasilkan di NTT Mart nanti itu bukan cuma dia hadir, tapi dia bisa bercerita bagaimana mama-mama, bagaimana bapak-bapak, anak-anak muda di kampung-kampung bisa membuat satu produk unggulan yang kemudian masuk dan dijual dengan terhormat di NTT Mart. NTT Mart itu jangankan adik-adik sekalian yang peserta Lansar, Pak Wapres pernah sampai, banyak menteri pernah sampai, banyak juga bule-bule sudah sampai. Mereka semua merasa bahwa ini kebangkitan ekonomi kerakyatan NTT, kebangkitan UMKM NTT, dan saya berharap ASN setelah sebelum menjadi bagian dari situ. Juga yang lain, kalau ada yang juga mau membuat yang lain juga kami persilakan untuk juga dipersiapkan nanti bisa masuk nanti di NTT Mart dengan baik. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Esa dan seizin Bapak Ibu semua yang ada di sini, para pimpinan di lingkup Pemprov NTT maupun juga dari kabupaten kota yang hadir, saya Melki Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur, membuka dengan resmi pelatihan dasar pegawai negeri sipil gelombang 10 tahap distance learning dan gelombang 5 tahap klasikal lingkup pemerintah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten NTT tahun anggaran 2006. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Melalui pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 10 tahap distance learning dan tahap 5 tahap klasikal lingkup pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten NTT, ayo NTT kompak, solid, bersatu, bertarung, ayo NTT, ayo Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan bagi kita semua. Dan kita foto bersama, semua berdiri, saya berdiri tengah, kita foto berdiri biar dapat semua. Terima kasih. Tiga.
Dipersilakan.